Panduan membeli akun Facebook Marketplace. Kalau kemarin videonya saya buat menggunakan Zoom, direkam dari Zoom. Sekarang saya coba menggunakan Camtasia. Untuk teman-teman yang nonton video ini, tolong komentar lebih jelasan video yang kemarin atau video yang sekarang, baik dari sisi visual gambarnya atau rekaman layarnya ataupun dari suaranya. Tolong kasih komentarnya ya. Oke, singkat saja di sini kenapa sih saya buat video ini? Karena ini menjawab keresahan teman-teman yang mengalami kesulitan mulai dari dia membuat akun Facebook sendiri, tetapi hasilnya selalu checkpoint atau dinonaktifkan atau di-banned. Jadi belum sampai untuk berjualan atau sedang untuk berjualan, akunnya udah mati duluan. Dan mereka mencoba untuk membeli akun Facebook Marketplace atau disingkat FBMP, tetapi mereka mengalami juga yang namanya ketidakpuasan atau belum menemukan yang sesuai gitu gampangannya. Dari situlah saya membuat video ini. Video ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kriteria, cek akun, dan cara pakai. Langsung saja ke bagian kriteria. Saya besarkan sedikit. Oke, ya. Kriteria yang pertama, akun Facebooknya aktif. Tidak peduli akunnya mau umur berapa, tahun berapa. Yang terpenting di sini adalah akun Facebooknya itu aktif. Aktif itu bisa dilihat aja dari misalnya kalau ada penjual akun Facebook, bilang aja Mas atau Om atau Kak, coba lihat akun Facebook yang dibuatnya gitu. Misalnya dilihat aja misalnya facebook.com/ kayak gini misalnya facebook.com/ username-nya atau user ID-nya. Misalnya di sini aktif atau enggak, ada temannya atau enggak, terus statusnya gimana, ada interaksinya atau enggak. Oke, jadi yang pertama pastikan akun Facebooknya aktif. Kita bisa melihatnya kok dari link akun Facebooknya. Yang kedua, kriteria yang kedua ada bisa login aman. Nah, login aman ini penting ya. Meskipun ada beberapa cara atau beberapa jenis akun Facebook yang dijual. Biasanya yang pertama ada format login cookies. Yang kedua ada login dengan menggunakan email dan password. Dan yang ketiga login menggunakan user ID dan password. User ID dan password ini kalau saya lihat paling banyak dijual. Jadi user ID itu berupa angka-angka unik ini. Angka-angka unik ini setiap Facebooknya, setiap akun itu beda-beda. Jadi gak mungkin sama. Biasa disingkat user ID. Jadi ada yang menjual versi user ID dan password, ada juga yang pakai email dan password, dan ada juga yang menggunakan cookies sebagai cara atau detail akun untuk loginnya gitu. Jadi yang kedua pastikan bisa login dengan aman, apapun itu, mau pakai cookies atau email dan password ataupun user ID dan password. Yang ketiga ada sudah lepas limit. Nah, ini nanti juga saya akan bahas cara mengeceknya. Cara mengecek sudah lepas limit atau belum. Kenapa sih harus lepas limit? Lepas limit itu artinya batas postingnya itu dari si Facebook itu sudah terlampaui atau sudah hilang gitu. Karena kalau akun baru itu biasanya posting dua buah postingan aja, pasti nanti akan mengalami yang namanya akun Anda dibatasi posting di Facebook Marketplace gitu. Jadi alangkah baiknya jika membeli yang sudah lepas limit. Oke, kembali ke bagian sini, cara cek akun. Cek akun ini dibagi menjadi 2. Cek
pembelinya dan cek akunnya gitu. Yang pertama di sini ada kenal dengan penjual. Ini saya masukkan ke sini karena penting. Kenal di sini nggak harus yang kayak kenal akrab atau tahu rumahnya atau pernah bertemu. Misalnya kan kita belinya kan online gitu di Facebook atau di Telegram atau lewat WA gitu. Pastikan kita kenal dengan penjualnya. Setidak-tidaknya itu kita tahu lah orang yang jual itu siapa gitu. Kemudian misalnya kita kok nggak kenal, ya paling tidak kita punya teman yang kenal ataupun pernah membeli ke si penjual tersebut. Karena ini untuk gambaran kita juga, misalnya kita membeli ke penjual yang teman kita juga biasa membeli ke dia, dan kita bisa menanyakan juga ke teman kita, misalnya apakah dia recommended atau gimana saat menjual akunnya dan saat setelah menjualnya. Karena kan penting ya, setelah akun diberikan kemudian apakah orangnya menghilang atau dia bertanggung jawab jika ada kendala. Maka faktor ini menurut saya cukup penting. Yang kedua, beli dulu sedikit. Tidak peduli dia sedang promo ataupun beli banyak lebih murah, tapi ketika beli yang pertama kali, ingat ini yang pertama kali, maka beli dulu sedikit. Sedikit itu berapa, Mas? Sedikit itu bisa dari 2 atau 5 atau 10 itu. Karena ada beberapa penjual yang menetapkan minimal order gitu. Tapi kalau bisa sih sedikit dulu, 2 atau 5 gitu, atau 3 mungkin, seperti itu. Jadi beli dulu sedikit, kalau nanti kok aman lancar boleh nambah lagi, nambahnya pun bertahap. Karena kalau sekali order kita misalnya 100 atau 200 akun, pastinya bisa terjadi perbedaan kualitas. Karena namanya akun ternak atau akun buatan orang itu kan ada perbedaan antara misalnya bulan kemarin atau bulan ini atau minggu kemarin minggu ini gitu. Dibeli dulu sedikit dan naik secara bertahap. Cek akun. Di bagian cek akun di sini ada pengecekan kesesuaian spek. Ini artinya kita sudah membeli. Anggap kita sudah membeli beberapa akun. Di sini saya juga ada contohnya, 3 akun ya, untuk contoh aja. Dengan login berbeda-beda, ada yang cookies, email, user ID. Kemudian kita nanti akan coba login dan memeriksa kesesuaian spek. Terus selanjutnya ada login tidak kena sesi. Ini baik yang pakai cookies atau yang login biasa, email, password, user ID, password, itu pastikan tidak terkena sesi. Dan kalaupun terkena sesi, pastikan penjualnya bertanggung jawab. Artinya dia mau menyelesaikan permasalahan ini, entah dengan cara dia membantu atau dengan cara dia memberikan ganti gitu. Karena biasanya akun seperti ini kan ada garansinya, rata-rata sih 1 hari atau 24 jam garansi login gitu. Yang selanjutnya ada bukan bekas aneh-aneh. Di sini bukan bekas aneh-aneh itu maksudnya kayak bekas digunakan untuk nuyul aplikasi atau pernah buat aneh-aneh gitu yang lainnya. Nanti yang bagian ini kita harus cek langsung dengan cara login ke akunnya. Terus kemudian cara pakai ini nanti saja karena kita akan langsung coba cek akun. Yang paling umum dulu yaitu user ID dan password. Browsernya sih bisa, kalau login bisa di Mozilla bisa. Terus di Chrome juga bisa. Ini nanti saya contohkan di Chrome. Karena nanti di sini ada juga cara pakainya. Tentang cara pakai ini, coba login sesuai instruksi pembeli.
Nah, instruksi pembelinya salah, sorry. Instruksi penjual di sini, sorry. Coba login sesuai instruksi penjual. Misalnya dari penjualnya dikasihnya user ID sama password dan ditambah kode 2FA misalnya. Ya, kita login aja sesuai yang dicontohkan atau yang diinstruksikan oleh penjualnya. Oke, kita langsung coba. Kali ini saya coba di Chrome. Saya copy paste di sini user ID sama password. Kalau belakangnya ada spasinya dihapus, kita coba cek login. Oke, di sini berhasil login ya. Kita lihat dulu panduannya, cek akunnya kesesuaian spek. Login tidak kena sesi ya, artinya lolos ini, loginnya tidak kena sesi. Kemudian bukan bekas aneh-aneh sama kesesuaian spek, langsung kita cek aja. Yang pertama, kalau mau ngecek akun, di sini saya tulis, bisa kalian tulis juga misalnya dibutuhkan. 1. Cek umur. Cek umur asli. Cek umur aslinya itu di SID, cek umur FB. Kita coba ya, cek umur aslinya itu berapa. Oke, di sini sudah kelihatan ya, akun yang tadi kita login itu ternyata dibuatnya 6 Juli 2022. Oke, yang pertama jadi kita cek dulu umur aslinya. Ini berkaitan juga dengan kesesuaian antara spek dan akun yang kita beli. Di video ini dibuat tanggal 7 Agustus ya. Jadi Juni kan ini Juli, Agustus. Jadi ini bulan lalu ya, bulan lalu. Yang kedua, kita harus cek bekas aneh-aneh atau tidak. Cara mengeceknya di sini kita masuk ke bagian setting ya. facebook.com/setting di sini. Nah, di bagian ini kita scroll aja masuk ke bagian aplikasi dan situs web. Biasanya kalau akun-akun bekas ini di sini banyak sekali bekas-bekasnya. Nah, di sini kelihatan ada satu nih, snack video. Mungkin dia bekas untuk mendaftar snack video. Kebetulan di sini cuma satu. Nah, kalau yang akun bekas itu yang tidak disarankan itu yang bekasnya di sini ada banyak buat nuyul aplikasi atau bekas untuk mendaftar aplikasi tertentu. Di sini ada banyak biasanya. Kenapa kok saya tahu? Karena saya juga peternak akun. 1, peternak akun. 2, pernah membeli akun. 3, saya juga biasa menangani akun-akun yang bermasalah. Misalnya ada orang yang beli akun, kemudian akunnya kok bolak-balik mati, itu bisa saya bantu cek gitu. Terus yang kedua ada cek loginnya. Ketiga ya, di sini ketiga cek juga bekas loginnya. Jadi bekas loginnya itu di bagian sini ya, keamanan dan info login di bagian ini. Banyumas ini saya tadi karena nyoba login dulu sebelum membuat video tutorial ini. Kemudian Blitar ini lokasi penjualnya. Nah, di sini juga banyak bekas-bekas dari login beda lokasi. Bisa jadi ini login dari HP dulu, pas pembuatan itu dari HP, kemudian lanjut ke PC dengan koneksi yang berbeda. Makanya di sini terbacanya beda. Nah, usahakan itu lokasinya tuh jangan pindah-pindahnya terlalu banyak dan jangan terlalu jauh. Ya, ditulis
Jangan banyak, jangan terlalu banyak, jangan terlalu jauh. Oke, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu jauh. Nanti bekas-bekas login ini kita coba hilangkan ya. Kita kembali lagi ke bagian ini, materi, kesesuaian spek sama bukan bekas login aneh-aneh. Kesesuaian spek, misalnya orangnya bilang ini akun umur 1 bulan, berarti kita kan bisa ngecek tadi dari umur aslinya 6 Juli ke 7 Agustus ya, berarti kurang lebih udah 1 bulanan. Oke, kemudian kita lanjut ke materi lagi. Di sini di bagian cara pakai ini jangan langsung digunakan untuk posting ya. Kalau rekomendasi dari saya itu ya, ini akun jangan langsung digunakan untuk posting. Karena di sini kita tahu sendiri nih, ada bekas login dari Blitar, Surabaya, intinya ini dari Jawa Timur kan, terus pindah ke Banyumas, Jawa Tengah. Ini kalau langsung digunakan aktivitas yang banyak atau posting itu biasanya akan dicurigai. Alangkah baiknya bila kita pakai dulu, di sini juga saya tuliskan dipakai untuk aktivitas ringan dulu. Aktivitas ringan itu ya kayak update status, terus like beranda gitu. Misalnya kita coba cek ya, kita bisa posting status di sini, misalnya hari ini menyenangkan sekali. Kalau untuk foto dan bio ini bagi saya sih opsional, tapi akan lebih baik jika foto dan bionya itu dilengkapi gitu. Oke, sambil juga kita bisa kasih reaction di sini, reaction di beranda, status-status yang ada di beranda gitu. Nah, ini kasih reaction misalnya yang mana ini. Jadi ini kalau update status, kasih like, reaction, scroll itu termasuknya aktivitas ringan. Lanjut lagi, lengkapi 2FA atau 2AF. 2FA itu autentifikasi 2 faktor ya. Di sini penyebutannya ada yang menyebutnya 2FA, ada yang 2AF. Tapi intinya itu di bagian sini nih, keamanan dan info login. Di bagian gunakan autentifikasi 2 faktor. Ini singkatannya itu autentifikasi 2 faktor ya. Jadi kita coba, karena kan ini gini loh, karena ini kan kita akunnya hasil beli, maka kita perlu memberikan 2FA atau AF sebagai penambah keamanan, plus nanti akan kita logout juga yang hasil tadi ini loh, yang login di sininya itu kita akan logout. Jadi untuk keamanan kita kan kalau akun baru beli itu jangan langsung di sini tambahi, jangan langsung ganti password. Nah, ini kalau langsung ganti password itu biasanya akunnya akan mengalami checkpoint atau dicurigai lah, istilah intinya gitu. Makanya di sini yang aman adalah menggunakan autentifikasi 2 faktor. Kebetulan akun yang ini kan belum dikasih ya, belum dikasih autentifikasi 2 faktor. Nah, kalau ada yang udah dikasih di sini ya tinggal dihapus, terus di autentifikasi 2 faktor yang baru. Saya ulangi ya, cara pasangnya tuh di sebelah sini. Keamanan dan login, kemudian masuk di sini autentifikasi 2 faktor, klik edit. Terus kita buka tab sebelahnya.
kita kunjungi 2fa.live. Ini website yang sering saya gunakan ketika akan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Pilih yang ini, gunakan aplikasi. Nanti akan muncul kode panjang, kode. Nah, ini nih. Ada memang akun yang langsung seperti ini. Ketika kita mengaktifkan autentifikasi 2 faktornya. Nah, maka kalau ragu atau takut seperti ini, ya berarti jangan dipasangin dulu, tapi biarkan dipakai dulu beberapa hari gitu. Ini kita coba cek dia meminta apa. Memasukkan tanggal lahir atau dapatkan kode melalui email. Sementara yang ini saya skip dulu, kita ganti ke akun berikutnya. Yang kedua ada login pakai email dan password. Kita coba ya. Ini yang akun pakai email dan password. Oke, di sini berhasil login, akunnya lengkap ya, ada foto, bio, terus ada bekas statusnya. Oh ya, ini bekas snack video. Kemudian kita masuk ke bagian ini yang kayak tadi ya. Aplikasi dan situs web. Nah, ternyata benar di sini bekas snack video. Kemudian kita cek keamanan info loginnya. Ya. Di sini mirip kayak yang tadi karena memang dari satu sumber. Kemudian cek juga umur aslinya, SID /cek umur FP. Sama ini juga 6 Juli karena ini satu rombongan atau satu sumber lah gitu. Satu sumber. Tapi nanti kan tergantung teman-teman ya belinya di mana atau belinya ke siapa. Ini dari penjualnya saya dapatnya yang seperti ini gitu. Karena ini untuk video tutorial. Ya. Kemudian yang terakhir kita coba yang versi login cookies. Versi login cookies ini paling beda sendiri dan mungkin bagi yang baru pertama itu akan bingung gimana cara loginnya. Tapi di sini saya contohkan format cookies ini biasanya segini, dari SB sampai dengan titik koma. Kita copy kayak gini cara loginnya ya. Kita copy semua. Kemudian kalau di Google Chrome saya menggunakan extension bernama Get Cookie Token. Extensionnya seperti ini ya. Kalau mau lihat di sini Get Token Cookie, nama aplikasinya, nama extensionnya, sorry. Terus masuk ke facebook.com, kita buka aplikasinya di sini. Cookie-nya kan tadi sudah kita copy ya di sini. Jadi kita copy, klik kanan copy, masukkan ke bagian sini, klik paste. Kemudian klik import. Oke. Nah, di sini ini beda dari yang tadi karena fotonya masih kosong sama bionya juga masih kosong. Nah, ini sebagai contoh juga. Ada juga yang menjual Facebook Marketplace tapi kan yang versinya itu versi masih fresh atau versi masih baru. Di sini udah ada memang fitur marketplace-nya, tapi kita coba cek di bagian ininya. Di bagian umur, misalnya kita kepengen tahu nih umurnya berapa. Kita cek bagian umur, ternyata dia 6 Agustus. Sekarang 7 Agustus, berarti kan masih fresh, artinya masih baru.
Kemudian kita masuk ke keamanan, info, dan login. Kita pengen lihat bekasnya mana ini. Oh, ini Banyumas ternyata. Dari aplikasi Facebook, terus ada HP ini sama saya yang sedang saya login yaitu di Chrome. Kemudian misalnya yang ini saya mau mencontohkan untuk mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Tapi misalnya takut terjadi kayak tadi itu, ya yang bagian ini bisa di skip. Yang mengaktifkan 2FA nya bisa di skip dulu. Artinya langsung dipakai aktivitas dulu beberapa hari baru boleh diaktifkan. Ini saya contohkan lagi, klik ini edit. Kemudian gunakan aplikasi autentifikasi di sini. Misalnya ini diminta dimasukkan kata sandi. Nah, ini problemnya ketika kita menggunakan akun Facebook yang hasil dari cookies ini, biasanya kan kita nggak dikasih itu passwordnya ya, nggak dikasih passwordnya, tapi saya coba ambilkan dulu passwordnya. Atau misalnya kita beli ke orang lain, ya berarti kita minta password email, password akun Facebooknya apa gitu. Saya pause dulu di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Cek. Oke, sudah masuk. Nah, ini saya dapat passwordnya. Kita paste di sini. Nah, kan tadi diklik ininya ya, tombolnya, kita ambil. Ini kodenya itu unik, jadi setiap Facebook itu bakalan beda dapat kodenya. Kita simpan di sini. Dan kode panjang ini itu wajib disimpan ya, karena ini digunakan untuk kalau mau login. Kayak gini, submit. Nah, hasilnya ini yang belakang ini kita copy ya. Copy. Kita klik lanjutkan di sini. Kemudian kita klik kanan, paste. Klik selesai. Oke, di sini kita cek lagi. Bagian sini sudah aktif ya, autentifikasi 2 faktornya sudah aktif. Kemudian kalau di tutorial ini kan harus lengkapi 2FA plus logout all. Artinya kita akan logout dulu. Kita keluarkan di sini di bagian loginnya. Ini ada pilihan keluar dari semua sesi ini. Kita coba ya, keluar dari semua sesi. Klik keluar. Nah, akun yang aman itu ya bisa dipasangi 2FA sebenarnya, tapi kalau mungkin karena terlalu baru, yang akun tadi itu baru banget pindah, terus langsung pakai 2FA, jadi ada juga yang kena sesi. Tadi itu namanya kena sesi ya. Tapi kayak gitu juga masih bisa diakali, masih bisa diperbaiki. Karena tadi cuma minta tanggal lahir atau konfirmasi email. Jadi pastikan, makanya di bagian tips ini nih, bagian cek akun ini, kenal dengan penjualnya akan lebih baik. Oke. Jadi itulah rangkaian panduan membeli akun Facebook Marketplace. Dan kalaupun teman-teman mau membeli ya silahkan ke siapa saja, tapi seenggak-enggaknya itu memenuhi kriteria ini, terus cek akun dan cara pakai. Nah, kayak gini. Oke, itulah tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.